Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya mengenai permasalahan di lapangan nih yang belum jelas. Boleh tanya Mbak Ayu. Boleh, silakan Pak Arif. Ya, mungkin untuk Prof. Niki ya. Halo, Assalamualaikum Prof. Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini rencana saya hari Kamis bersama Pak CEO, Pak Insinyur Gunawan dan Dr. Feni serta tim mau mendatangi atau memprospek salah seorang yang di dalam pupuk sintetis kimia adalah salah satu pakar pupuk di Indonesia bahkan Asia ya. Ya. Jadi beliau itu sudah pernah jadi Direktur Utama Petrokimia Gresik, Direktur Utama Aceh ASEAN Fertilizer ya, kemudian Ketua Perhimpunan Insinyur Indonesia dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah kira-kira kakap atau mungkin paus ya, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana jaringan-jaringan beliau, ya jaringannya banyak ya, dari menteri-menteri sampai Pak Prabowo terutama paling dekat. Nah kita akan coba ya. Nah tentu saya pahami bahwa kelemahan saya masih nol di dalam bidang pupuk. Senang Patra beliau malang melintang di Indonesia dan Asia ya. Sehingga kalau diskusi berdebat ya pasti kalah total Prof. Tapi kita punya senjata, intinya adalah yang penting beliau nanti kalau mau ya punya cuan kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua dari tim kita, tim BOB ada pengacara untuk bantu beliau dapat royalti Ponska ya. Ponska ini kan hasil karya beliau ya. Mungkin kalau orang-orang pupuk yang kimiawi tentu pernah mendengar dan bahkan memakai Ponska. Ya. Nah, yang mau saya ingin dapat masukan dari Prof. Pertama, karena tentu beliau ahli di bidang kimia, pasti akan tanya, ini kandungannya apa saja, ya kan? Karena kan untuk tanaman ini seperti manusia ya, perlu karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Nah kalau tanaman kan NPK atau lebih lengkap lagi Ponska ditambah sulfur kan, nitrogen, fosfat, kalium dan sulfur. Ya. Nah, ya pertama itu kandungannya apa. Kemudian kedua, tadi nampaknya dari penjelasan ini sepertinya substitute ya, secara bertahap. Nah, sedangkan mereka yang bergerak di bidang pupuk kimia besar-besaran tentu menjadi bersaing ya, seperti kita punya aja 18 nih kimia para merasa disaingi. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk dengan bahasa seperti apa agar mereka tidak merasa disubstitute dan membantu memasarkan kepada link-link mereka ya, yang mana tentulah seluruh Indonesia kalau petani-petani banyak dikuasai lah oleh Ponska dan NPK dan lain sebagainya dari pabrik seperti Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim dan lain sebagainya. Yang kita akan ambil adalah link-linknya mereka seperti ini, baik juragan-juragan perkebunan sawah dan lain sebagainya, termasuk orang-orang partai semua. Ini bagaimana supaya mereka bisa terima. Jadi dua pertanyaan aja saya Prof. Satu, ini bahan bakunya apa saja, karena pasti akan ditanya detailnya. Beliau pasti tahu ABCZ itu untuk apa. Kemudian kedua tadi, bagaimana supaya bisa terima sehingga kita terbantu untuk memasarkan. Nah, kira-kira seperti itu saja dulu Prof ya. Terima kasih. Ini sama-sama Pak Aris ya. Pak Arif ya. Jadi ini tuh ibaratnya kita melawan ya, kompetitor gitu ya. Jadi gini, saya jawab yang nomor 2 dulu, karena yang nomor 1 itu bahan baku dan segala macamnya pasti ada di manajemen, di Bulusi ya. Dia sudah ada tulisannya apa-apa, tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi yang kedua, saran dari saya, penyampaian kepada para pakar kimia, pupuk kimia, kita jangan mempunyai pandangan bahwa mereka kompetitor kita, kan?
apalagi kita bergerak di bidang bisnis. Jadi datang ke sana dengan pola pikir bahwa kita meminta bantuan mereka untuk ikut memasarkan pupuk yang secara alami ini. Jadi jangan dibanding-bandingkan ini begini, tapi disuruh memilih. Anda sudah memilih ini, kami punya pupuk baru yang secara alami tidak merusak ekosistem di dalam kimia, di dalam alam gitu secara kimia. Jadi dengan membuat perbandingan ya, bukan persaingan, bahwa kelebihannya ini dan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu untuk memasarkan pupuk ini. Jadi jangan di mindset kita jangan anggap mereka sebagai kompetitor, tapi kita karena ada dalam bisnis datang ke mereka dengan satu tujuan, mudah-mudahan mereka bisa membantu yang kimianya dia sudah bisa, yang alaminya juga yang kita bikin mereka bisa pasarkan. Seperti itu Pak, kurang lebih. Kalau di dalam pupuk bahagia ini ada kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur nggak? Ada semuanya itu. Jadi ada makro dan ada mikronya, begitu ya? Ada. Betul Pak. Mungkin boleh ditambahkan ya Pak Arief ya. Jadi di dalam kandungan yang terdapat di pupuk booster bahagia ini, dia tuh sebetulnya sudah mencukupi untuk hara makro dan juga mikro. Namun yang menjadi perbedaan adalah mungkin dalam perhitungan yang keluar daripada uji laboratorium itu dia tidak sebanyak atau tidak kualitasnya itu tidak sehebat yang dikeluarkan oleh uji laboratorium yang kimia, begitu ya Pak ya. Nah, karena kita ini berbahan dasar semuanya adalah organik. Tetapi kenapa bisa seperti itu Pak? Kenapa bisa pupuk booster bahagia itu bisa mencapai pertumbuhan kualitas yang sangat luar biasa dibandingkan dengan pupuk kimia atau dibandingkan dengan POC lainnya? Kalau mungkin Bapak sebelumnya pernah mengetahui POC lain begitu ya, itu biasanya mereka punya satu kualifikasi tersendiri. Misalkan kalau kita kan sangat unggul di dalam tetesan ya Pak Arief. Nah kalau misalnya di POC lain mungkin takarannya pun sudah besar ya, mungkin mempergunakan setengah liter terus dicampurkan dengan 5 liter air dan lain sebagainya. Dan biasanya di POC lain gitu juga tidak menggunakan satu POC, jadi dia mempergunakan beberapa unsur nutrisi yang lain yang dicampurkan supaya pertumbuhan dari tanaman tersebut bisa bertumbuh dengan maksimal. Di POC yang lain yang ada di Indonesia saat ini, dia itu lebih ke arah satu bidikan, misalkan hanya kepada unsur buahnya saja atau kepada unsur di batangnya saja. Jadi tidak mencukupi kepada keseluruhan dari si tanaman tersebut. Kalau dengan menggunakan pupuk booster bahagia ini, karena kita memiliki 3 hormon sekaligus Pak, baik itu hormon daripada sitokinin, auksin, giberilin, itu sudah sangat mencukupi daripada pertumbuhan si tanaman ini. Jadi kenapa? Karena pupuk booster bahagia ini bukan termasuk murni sebagai pupuk Pak. Kita lebih kepada nutrisi yang umumnya atau yang basicnya kita tembus itu kepada tanah atau sebagai pembedah tanah. Jadi ketika unsur tanah yang diperlukan istilahnya mengurai mikroorganisme yang ada di dalam tanah sehingga organisme-organisme terurai dengan sangat sempurna dan akhirnya unsur hara dikembalikan, itulah yang akan mengembalikan seluruh nutrisi yang ada di dalam tanah untuk terserap penuh kepada akar Pak, seperti itu, sehingga pertumbuhan daripada akar itu dapat terpenuhi dengan sangat maksimal. Yang tadinya mungkin dalam kapasitas saat ini pertumbuhan akar ke tanah itu tidak kurang lebih mungkin hanya 2 meter mungkin ya Pak ya, tidak tembus sampai ke bawah. Tapi dengan pengaplikasian yang dilakukan dengan pupuk booster bahagia, dia bisa, si akar itu bisa sampai tembus ke bawah Pak. Tembus ke bawah dan bisa menyamping sampai serabut-serabutnya itu sangat banyak sekali. Sehingga dari akarnya yang terserap nutrisi itu sangat banyak akan mempengaruhi dari pertumbuhan mulai dari batang, daun, bunga sampai kepada buah. Sehingga yang disampaikan oleh Dr.
mengintervensi pada saat dia menceritakan atau menginformasi berbagai macam testimoni dari segala macam jenis tanaman, buah-buahan, itu bisa menghasilkan panen raya yang berlimpah. Itu unsur dasarnya dari situ, Pak. Jadi pengaplikasian dari kita itu harus dikocorkan di tanah. Itulah inti daripada dari pupuk booster bahagia ini. Sehingga kalau misalkan kita berdebat mungkin dengan pihak para profesor, karena kebetulan Pak, kami juga dari pihak produsen, kita diundang oleh pihak LKN, Pak. LKN itu adalah dari pemerintah langsung di bawah naungan Ibu Kota Negara. Kita di situ berdiskusi dengan beberapa pakar, salah satunya adalah Ketua Ketahanan Pangan Nasional, di mana dari beliau mengapresiasikan daripada adanya inovasi dari pupuk tetes booster bahagia ini, karena belum pernah ada. Satu-satunya yang mungkin mereka bilang di Indonesia yang mampu mengembalikan nutrisi nutrisi tanah, unsur hara dikembalikan lagi seperti tanah tahun 70-an. Itu yang terjadi. Padahal ketika mereka melihat dari uji laboratorium yang kita keluarkan, mereka bisa melihat ini nilai jumlahnya itu kecil sekali, NPK-nya kecil, tidak sekuat atau tidak sebanyak yang dihasilkan oleh uji laboratorium dari kimia, begitu ya Pak ya. Tetapi itulah Pak, karena kita adalah booster atau nutrisi yang di dalamnya adalah kaya atas asam aminonya, nutrisinya, sehingga kita juga memiliki hormon-hormon yang sangat penting, yang sangat diperlukan untuk tanaman, itu sudah ada dan sudah lengkap dari pupuk booster bahagia. Nah itulah yang memang kita perlu effort lebih kepada para pemimpin begitu ya, terutama kepada para pemerintah. Bagaimana caranya? Ya itu tadi Pak, bisa dilakukan dengan demplot langsung sehingga mereka akan melihat sendiri hasilnya seperti apa. Itu yang kami lakukan, karena mereka tidak mempercayai Pak, tidak mempercayai dengan adanya 1 tetes banding 1 liter, itu menurut mereka itu hal yang mustahil. Dengan mereka melihat juga dari hasil uji laboratorium, tetapi pada saat pengaplikasiannya itu tadi yang kita bicarakan, bahwa hormon-hormon yang memang diperlukan oleh tanaman itu dapat mengembalikan unsur hara yang 72% tanah di negara kita ini, di negeri tercinta ini sudah rusak. Dia akan mengembalikan. Karena itu pada saat pengaplikasian dari 1 kali aplikasi atau 2 kali aplikasi, khususnya untuk tanaman-tanaman palawija ya Pak ya, tanaman yang dia masa panennya itu sebentar, waktunya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sangat terlihat perkembangannya itu sangat signifikan, karena itu tadi, dan ini yang memang tidak ada di tempat lain. Nah kita bisa menginformasikan keunggulan daripada pupuk kita seperti apa, seperti itu mungkin Pak Arief. Jadi lebih arah karena nutrisi berarti mikro ya. Betul Pak, betul. Strukturnya lebih sedikit ya. Betul, kalau bisa dilihat itu kan ada uji lab yang memang dikeluarkan untuk pupuk booster bahagia. Mereka melihat itu kecil Pak jumlahnya, tidak ada apa-apanya, tetapi menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan kita penggunaan daripada pupuk booster bahagia ini, tidak, bayangkan Pak, tidak lagi memerlukan tambahan pupuk kimia apapun. Kita hanya memerlukan pupuk kandangnya saja sebagai pupuk dasar dan ditambahkan dengan booster bahagia. Itu hasilnya luar biasa. Yaitu tadi Pak, karena kita memiliki 3 hormon penting di dalam tanaman, yaitu kita memiliki hormon sitokinin, auksin, dan giberelin. Itu yang memang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, dari pembelahan selnya, dari akarnya, dia menyerap nutrisi sangat maksimal, sampai menghasilkan buah yang berlimpah ruah. Seperti itu Pak Arief. Nah untuk kepentingan besok dan lusa, Bu Lucy, mohon dijapri saja kandungan lengkap daripada pupuk booster bahagia ini. Apa? Karena biasanya kalau orang-orang industri ini, apalagi orang yang basicnya memang teknik kimia, dia dengan komposisi aja sudah hafal kira-kira ini bagus atau tidaknya, termasuk yang ditunjang oleh dari laboratorium ya. Biasanya kan dari perusahaan tuh A sampai Z, ternyata di laboratorium cuma A sampai T gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan misalnya pupuk booster bahagia A sampai Z, ternyata lab juga A sampai Z. Nah itu mintalah sebagai salah satu modal untuk bicara ya.
Adapun untuk closing ya sebetulnya closing kita sudah punya strateginya. Yang penting dia bikin cuan kalau ada bantu gitu kan, itu aja. Iya. Siapa nanti akan dikirimkan Pak untuk uji laboratoriumnya? Siap. Oke. Terima kasih. Ya, mohon dibantu sama Bu Lucy sama Prof ya. Siap Pak. Nanti Pak Gun Dr. Penny, Pak CEO saya jadi membikin beliau mau bantulah begitu. Kan betul, yang kita ambil linknya itu loh. Ya, bukan masalah bersaing. Ya, bersaing ini sama saja kan manfaatnya untuk melipat gandakan hasil kan? Termasuk selain hasil daripada para petani atau pemilik kebun itu ya kita sebagai penyalur atau marketingnya ya ikut cuan juga kan, intinya itu. Win-win ya Pak, win-win. Ya win-win, walaupun beliau sudah sultan tapi namanya sultan dikasih duit ya mau lagi lah. Iya dong. Apa enggak betul, kan begitu. Mantap Pak Arif, luar biasa. Ya semoga saja ya dibantu. Tadinya mau ngajak langsung Prof Niki dengan Bu Lucy, tapi saya pikir kita dulu lah. Iya betul. Pasukan garda terdepan gitu. Kira-kira sudah luar biasa ada positif dan perlu menghadirkan Prof Niki ya. Kita nanti follow up lebih lanjut. Siap Pak, siap. Luar biasa Pak Arif. Sukses terus. Semoga saja ya. Kita dari penggarap, petani kecil-kecilan, ibu rumah tangga, bunga-bunga di pot sampai yang kelas kakak ini kita datangi ya. Rezeki nggak tahu yang mana nanti. Kita nggak tahu pasti. Betul, luar biasa Pak. Mantap. Bahagia terus Pak Arif. Oh, yang penting bahagia itu modalnya gitu. Oh iya, modalnya bahagia. Siap Pak Arif, luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arif dan Ibu Lucina dan Prof Niki atas pemaparan tadi. Nah, tadi juga kita tunggu-tunggu nih testimoni dari Ibu Eliana nih, udah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Bu Eli. Ini mantap jaya nih. Mic-nya minta tolong dinyalain dulu Bu. Sudah hadir ya Bu Eli? Oh iya Bu Eli. Oh iya. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Lucy, Prof Niki. Selamat malam. Bahagia terus nih Bu. Selalu bahagia. Keren nih Bu. Ya. Sudah lama jadi maskot nih Bu. Jadi maskot. Ya, saya mau berbagi sedikit pengalaman karena kan memang ya ini juga tadi barusan pulang ini Bu Lucy, barusan pulang terus ini mantap udah jam segini masih juga di lapangan Ibu. Karena memang saya berbagi sedikit untuk teman-teman BOB yang saat malam ini ikut Zoom. Jadi memang BOB itu saya kenal beberapa bulan yang lalu kan, dalam tahun-tahun inilah ya. Nah, memang tidak mudah untuk mengubah mindset petani. Itu saya rasakan sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi petani itu lebih suka yang serba instan. Dipupukkan, kalau bisa hari ini pupuk, besok panen gitu. Nah, kemudian pada saat saya bawa pupuk BOB, waktu saya menunjukkan pupuk BOB itu sempat setengah tidak dipercaya lah gitu. Kalau mereka bilang itu bahasa Jepangnya itu moso iyo sih, hanya pupuk segini, ya kan? Hanya pupuk segini, masa iya gitu. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Ibu Feni, akhirnya kita demplot, saya demplot, dan hasilnya luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Feni, itu betul-betul saya lakukan. Dan itu pun saya melakukannya begini. Karena memang petani ini kan ada berbagai macam pola pikirnya, kemauannya. Maunya modalnya sedikit, kecil, tapi hasilnya kan melimpah. Iya. Terus mereka tidak mau capek, maunya instan. Ya kalau mau instan ya pakainya kimia, kan gitu. Tapi kalau pakai BOB, booster ini, sesuai dengan SOP-nya kan seminggu sekali tuh Bu Lucy. Prof Niki, kan seminggu sekali. Betul Bu. Kudu nyemprot tuh kan.
Nah, jadi ya saya telaten lah gitu, saya datengin petaninya, ayo Pak De, kita coba, ayo toh. Kadang datang bawain ya extra jos sama susu gitu, bawa ke lapangan gitu, untuk pancingannya. Tapi alhamdulillah terbukti. Jadi saya kemarin nanam padi 4 bulan yang lalu, itu kita tanam tanpa menggunakan kimia 1 sendok pun. Mantap, luar biasa. Tanpa kimia 1 sendok pun. Saya tanam padi, jenis padinya Inpari 32, itu kami tanam tanpa, yang jelas tanpa kimia. Kami hanya menggunakan pupuk kompos. Kebetulan saya dan teman ada join buat pupuk kompos. Kami pakai pupuk kompos, kemudian menggunakan BOB, dan itu pun BOB-nya itu tidak sampai 10 botol. Tidak sampai 10 botol. Panen ya, Bu? Hanya 5. Ini patut direkam. Hanya 5 botol kami pakai, hanya 5 botol. Hasilnya luar biasa. Yang lain-lainnya padi Inpari 32 itu begitu digiling berasnya patah-patah. Berasnya patah-patah. Tapi yang pakai BOB padinya bagus. Total padi yang kami uji cobakan 1 kintal 13 kilo. Berarti 113 ya Bu Luti ya. 113 gabah kami giling jadinya 82. Wih, 82 kilo. Itu 82. yang punya penggilingan padi sampai geleng-geleng kepala, dan itu berasnya tidak ada yang patah-patah. Saya kemarin kirim fotonya dengan Ibu Feni, saya kirim fotonya, itu tidak ada yang patah-patah. Dan yang lebih dahsyatnya ada. Apa nih, Bu? Kalau padi yang menggunakan pupuk kimia, kita masak hari ini, besok nasinya sudah nggak enak. Bau kuning. Tapi yang pakai punya saya ini, yang pakai BOB dan kompos, hanya kompos, 1 minggu kami tes. 1 minggu, Bu? Tidak busuk. Mantap. Bu Eli, jaringannya mungkin ya. Jadi dia enggak bau. 1 minggu ya Bu Eli. Ya, kalau bisa tuh yang Bu Eli dijadiin testimoni bagus tuh untuk BOB. Iya. Ini sudah direkam, Prof. Iya, dia enggak bau. Nanti fotonya saya bisa kirimin waktu masih menguning. Bagus. Padinya itu juntayannya semua berisi padi. Tidak ada yang kopong padinya. Kemudian sampai masa panen, padinya, daunnya masih hijau. Daun padinya. Itu hebatnya pupuk BOB, padahal hanya 5 botol. Jadi kami nggak pakai sesuai SOP-nya Bu Feni, karena kalau kita hitung, mohon maaf ya Bunda, kalau kita hitung kan biayanya besar sekali tuh. Jadi kita hanya pakai 5 botol. 5 botol. Hanya 5 botol saja. Keren, Bu. Dan itu hasilnya mantap. Kami uji coba langsung. Karena saya langsung yang ke lapangan dengan petani. Dan itu berasnya tidak ada yang patah-patah. Itu hebatnya BOB. Nah, tapi yang jadi masalah saat ini, itu petani kalau disuruh nyemprot kan agak agak enggan. Maunya kan di ini aja, yang simpel-simpel aja, maunya petani kan begitu Bu Lucy. Nah ini yang masih agak sedikit jadi kendala. Tapi kalau untuk kualitas, mutu, BOB saya akui. Mantap, Kemudian yang satu lagi kami uji coba itu di sawah dengan kondisi sawah yang neyeng. Neyeng, Bu? Ya, neyeng itu kuning. Oh, kuning. Jadi Bu. kandungan airnya itu banyak Fe-nya. Ya. Oke. Iya. Fe. Kalau di bahasa tempat kita neyeng, apa ya itu ya bahasanya ya?
kuning gitu loh Bu Lucy. Air sungai iya. air sawahnya tuh kuning, berminyak. Berminyak, iya. Iya, oke. Iya. Berminyak Betul. ya. Mungkin bisa dimengerti lah ya begitu ya bahasanya ya, Bu Lucy. Betul, ya. Paham. Nah itu waktu kita aplikasikan dengan BOB, tempo 3 malam, 3 hari itu ya, 3 hari 3 malam, sawahnya bening. Wih, 3 hari saja ya Bu? Iya, Mantapnya sawahnya bening. luar biasa. Sawahnya bening. Nah kemudian biasanya nasinya, berasnya itu, dia ikut kuning karena kandungan Fe-nya kan terlalu tinggi. Nah, jadi berdampak di hasil panen. Itu sampai kuning. Berasnya itu kuning. Ya. Kalau kita makan itu agak bau besi karat gitu loh. Besi karat, iya. Ya, bau karat gitu, Bu Lucy. Ya. Nah, kita pakein BOB, memang belum maksimal. Karena baru 1 kali pemakaian. Tapi berasnya sudah putih. Mantap. Terus nasinya juga sudah tidak berbau itu lagi, sudah tidak berbau karat lagi. Iya. Dan Mantap, itu foto-fotonya saya kirim sama Bu Feni. Itu luar biasa kondisi jalannya yang kemarin saya tempuh. Perjuangan Bu Eli. Iya, perjuangan Bu. Betul itu betul-betul perjuangan. Tapi saya membawa BOB ke sana, saya bangga. Sekalipun awalnya waktu saya mulai presentasi, petaninya pada masa iya sih pupuk hanya segini, ya kan? Pupuk hanya segini. Yang biasanya mereka kan main botol 1 liter, setengah liter paling kecil. Masa iya segini bisa untuk 1 hektar sih? Apa nggak salah? Kan gitu ya. Tapi BOB buat saya hebat. Mantap, luar biasa. Bisa saya bagikan. Ya, Bu Lucy. Masih banyak testimoninya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Baik. Oh iya Bu Eli, ada yang nanya di kolom komen yang untuk pupuk 5 botol itu untuk luas berapa ya? Itu kemarin 3/4. 3/4 hektar. Iya. 7.500 meter. Iya, 7.500 meter. Harusnya kan kalau dari awal kan bisa sampai 15, kita pakai hanya 5. Uji coba. Ya tinggal. Luar biasa Bu. Diirit saja bagus, apalagi kalau nggak diirit ya. Pejuang tangguh Bu Eli. Usul sedikit sama Bu Lucy ini kalau bisa harganya agak diturunin dikit dong gitu. Usul aja tapi. Usul ya, siap ditampung usulannya Bu Eli. Promo. Karena petani gitu Bu, maunya kan apa ya? Kemudian juga kan biaya semprot kan lebih mahal dibandingkan biaya pupuk yang sistem tebak itu lebih mahal kalau semprot, apalagi kan itu tuh seminggu sekali. Yes, seminggu sekali. Aplikasinya kan seminggu sekali. Nah, iya. Itu usul, siapa tahu. Usul oke. Siap ditampung Bu Eli. Karena memang BOB bagus. Saya sudah uji coba di beberapa tanaman termasuk jagung. Oh iya, saya keren banget. Sampaikan juga jagung yang ompong itu tumbuh. Iya. Kita pemupukannya sudah jagung kembodok usia 75 hari ya, Bu Lucy. 75 hari ya Bu Eli. Ya, hanya 2 kali semprotan. Begitu usia panen dengan kondisi jagung yang sama, jagungnya tidak ganti, tidak ganti. Jagung yang itu juga kan yang kita sama. kasih tanda nih, kita kasih lakban, kita tandain jagungnya. Iya. Nah, jagung yang sama, yang tadinya ompong, dia keluar biji. Full penuh sampai atas ya Bu, itu luar biasa. Ujung. Itu keren itu banget. Kesaktian yang bisa saya bagikan. Jadi sahabat-sahabat petani, pemain-pemain, nggak usah ragu lagi dengan BOB.
Nasihat pokoknya. Nasihat luar biasa Bu Eli, luar biasa. Iya. Terima kasih Keren. testimoninya Bu Eli, Iya, keren banget, luar biasa. Langsung pelaku di lapangan. Siap. Tadi ada Pak Herman ya mungkin yang tadi mau bertanya ya Pak Herman. Nah tadi udah satu orang nih testimoni mengenai jagung, atau ada yang lain lagi nih mau testimoni lagi? Padi, jagung, singkong nih, ada yang bertanya juga mengenai testimoni singkong. Saya testimoni singkong tapi belum panen Bu Lucy, jadi belum berani kasih testimoni. Oh, Belum ditunggu nanti panen. berikutnya, kita Zoom berikutnya Bu. Tenang Bu Iya, Eli. cuman kalau lihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan daunnya, kemudian pertumbuhan batang dan matanya, Ya. itu hitungannya bagus dengan jenis yang sama kami tanam. Daunnya beda. Dari Kalau daunnya yang beda. kalau yang tidak pakai BOB itu daunnya hanya 5-7 daunnya. Tapi yang pakai BOB daunnya bisa sampai 9. Mantap. Tapi saya belum panen. Ini Berarti kita tunggu nanti berikut testimoni. Iya, jadi belum Siap. berani kasih testimoni hasil. Tapi kalau hitungan Pasti petani bagus. singkong, Iya. kalau daunnya banyak, penyebarannya itu banyak, lebarannya ini ya, Bu Lucy ya, Iya betul. itu sepertinya yang sudah Singkong hasil gede-gede. buahnya, hasil umbinya, dia tidak jauh dari daunnya. Wih mantapnya. Hitungannya seperti itu. Perhitungannya. Video kan Bu Eli? Video kan? Ya, nanti kalau saya Siap, besok nanti ladang, video kan. Siap. boleh nanti saya ke ladang. Itu jenisnya sama ya Bu, dengan yang Sama. menggunakan kimia. Dengan yang menggunakan kimia, hanya bedanya yang ini pakai BOB dan pakai pupuk kompos. Oke. Dan Mantap. kimianya kami tekan sampai 75% penekanan kimianya. Oke. Siap. Ya, Mantap. penekanan kimianya. Tapi Sampai kalau kita lihat 75%. dari pertumbuhan di batangnya itu, Iya. jarak matanya ini, mata yang ada di batang itu dia lebih padat. Oh, mantap. Lebih padat. Biasanya kalau matanya ini lebih padat, kemudian daunnya itu juga banyak, itu bagus buahnya. Nah, Buahnya. kemudian satunya lagi, kalau kena panas, Iya. pas siang panas, Iya. biasanya daun singkong itu kan dia agak layu nih, Kerut. Iya. layu. Yes, betul. Tapi yang pakai BOB, bagus. ini daunnya tetap begini. Nah, Mantap. tetap apa ya? Bu Eli. Papat Tegak gitu ya. Ya, dia Tetap tegak ini. begitu. Kalau yang Mantap. biasanya kan dia agak layu, agak Layu ya. betul. Kalau agak siang, mikuk. iya. Ya, kalau siang. Nah, kalau yang pakai BOB nih dia enggak layu, dia tetap papak begini. Keren Bu Eli, terima kasih. Mantap Tapi banget. kalau buahnya saya belum berani katakan karena belum panen. Panen. Nanti kalau saya panen, saya video, saya kasih. Siap, luar biasa. Luar biasa Bu Eli, terima kasih banyak. Ya, itu untuk singkong, Bu. Jadi saya sudah download di singkong, padi, jagung, sama pepaya. Oh, mantap. Pepaya mantap. California. Kalau pepaya Ini sudah California panen nih? nggak usah dibilangin bagus pokoknya. Nggak ada virusnya, nggak ada. Cabuk-cabuknya juga nggak ada. Manis Buahnya sekali ya Bu. Manis, digigit, ces. Pokoknya manis banget. Luar Beda biasa. kalau yang pakai kimia. Kalau yang pakai kimia, kalau hari ini dipetik, besok kan matang nih. Iya, Besok matang, lusa kan agak bonyok-bonyok tuh. iya betul. Dimakan juga kan sudah benyek-benyek gitu. Iya, Tapi betul. kalau yang pakai BOB, hari ini dipetik, besok matang, besoknya tambah manis. Kuningnya Mantap. buah itu bisa Merata. bisa keliling Betul. mulai dari ujung atas tangkai
sampai ke pucuk bawah itu kuningnya rata dan manisnya luar biasa. Mantap. Semangka, lupa saya. Oh, semangka juga. Sudah kasih ke Bu Feni. Semangka juga sudah, Bu? Sudah, saya sudah uji coba semangka. Semangka sampai masa panen itu daunnya tidak ada yang kena bercak. Mantap. Tidak ada yang kena bercak. Nanti videonya bisa saya kirimkan ke. Berarti Ibu tidak menggunakan insektisida ya? Ada di YouTube. Tapi sedikit. Oh siap, mantap, sedikit. luar biasa. Hanya sedikit. Karena kan ini masih penggunaan awal. Betul. Awal ini. Ya. Dan semangkanya itu bisa sampai 2,5 jengkal panjangnya. Besar sekali, Bu. Ya, panjangnya 2. Sama rame-rame saja. Ya. Mantap, jadi kalau di jengkal itu 1, 2, segini. Wah. Itu semangkanya. Dan semangkanya tuh kalau dipukul-pukul gini, bunyinya tok 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 tok. Wih, padat ya, padat sekali ya. Gimana itu berapnya sih aja, pokoknya bunyinya tok, iya. tok tok gitu. Padat berarti itu sih. Padat sekali. Dan manisnya luar biasa. Manisnya luar biasa. Itu. Amin. Padahal 1 hektarnya hanya pakai mulai dari awal olah tanah sampai masa panen itu hanya pakai 8 botol. 1 hektar, Bu? Iya. Mantap. Hanya 8 botol. Saya menggunakan pupuk kompos ya? Iya, hanya pakai. Ya, tadinya kan kalau untuk tanam semangka itu biayanya mahal, Bu Lucy. Iya. Mahal sekali biaya. Untuk penanaman semangka karena kan pupuk kimianya kan harusnya mahal-mahal. Iya, betul. Terus juga kalau waktu pas panen bunyi semangkanya tuh beng 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 gitu. Oh iya. Beda dia bunyinya beng 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 gitu. Kayak agak gimana ya? Kayak agak tepos gitu dalamnya begitu ya, nggak padat gitu. Nggak padat, terus agak lembab. Kayak agak lembab gitu Bu Lucy. Tapi yang pakai BOB, yang kemarin pakai BOB 8 botol itu punya pak gitu. Mantap. Nah, jadi biasa. Saya sudah buktikan di beberapa tanaman dan petaninya mengakui BOB hebat. Kemungkinan nanti di bulan 6 ini pesanan untuk yang tanam padi itu sudah masuk datanya ke saya. Kemudian juga yang untuk tanam semangka, karena mau tanam semangka lagi. Mantap banget. Kapal induk. Puasa, panennya pas puasa dan petani saya betul-betul menikmati hasil. Amin. Luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Terima kasih ya, banyak. Itu yang bisa saya bagikan. Ya, itu udah selesai, udah nggak ada lagi kesaksian. Terima kasih. Bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bu Niki. Bu Penny, terima kasih banyak Pak Gun yang selalu support saya nih. Terima kasih untuk upline Gun yang luar biasa ini. Maju terus ya Pak Gun, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Eliana atas testimoninya. Sangat banyak ya testimoninya. Nah nanti yang masih kepo-kepo nih mengenai testimoni pupuk bisa langsung kunjungi ke YouTube-nya Ibu Dr. Feni ya sama Pak Gun. Iya. Sudah banyak testimoninya. Semua ada di YouTube. Boleh di-spill Bu, YouTube-nya apa nih? LTC Press langsung. YouTube-nya apa Bunda? Apa, Bu? LTC Press Bahagia. LTC Press Bahagia. Jangan lupa ya dikepoin. Itu banyak testimoni, produk-produk BOB, pupuk semuanya lengkap. Dan juga yang belum mengerti mengenai pemakaian cara pupuknya, itu juga ada di YouTube-nya BOB, langsung dari tim produsen yang sudah menjelaskan. Iya. Mantap. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau mau memberikan testimoni lagi? Syahril tuh angkat tangan mau nanya. Pak Syahril. Syahril. Nah, terpanggil nih Pak Syahril.
Angkat tangan terus, pegel tuh. Pak Master Center Stokis ya? Iya, Pak Syahril. Siap. Ini ada masukan dari saya sedikit ya. Boleh. Ya, Prof. Daun ini kalau bagi tumbuhan itu ibarat dapur, masak. Akar-akar setelah pakai BOB itu sangat banyak, serabutnya itu ibaratnya Suaranya kecil. mensuplai. Halo? Ya, ya betul. Ya. Suaranya udah besar. Ya, siap. Ya gitu. Jadi daun ini ibarat dapur ya kalau bagi tumbuhan. Jadi kalau misalnya daunnya banyak, klorofilnya banyak, itu buahnya dijamin 100% akan banyak dan lebih besar. Itu. Nah, itu udah jaminan karena ibarat kita kalau di dapur banyak makanan kita juga kenyang kok. Iya. Ya, dapurnya besar, banyak makanan kita akan kenyang sama seperti itu. Nah, efek ikutannya. Jadi efek yang bagusnya untuk selanjutnya, contohnya seperti jagung. Jagung dia dipanen, masuk masa panen tapi batang dan daunnya masih hijau. Sebetulnya itu masih menyehatkan untuk siapapun yang memakannya atau dijadikan untuk pupuk kompos. Jadi masih sangat banyak vitamin dan nutrisi dikandung di batang dan daun-daun yang masih hijau itu. Makanya untuk penggemukan sapi, Bagus batang dan daunnya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi nanti sapinya dikasih sama juga di pupuk BOB yang untuk binatang kaki 4. Ya udah, keliling. Jagungnya dapatnya luar biasa, manis, lagi dijamin manis itu jagungnya. Jadi bisa disebut nanti buah jagung, bukan sayur jagung. Buah jagung berarti apa? Manis, karena kadar manisnya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, terus si batangnya dengan si daunnya bisa dijadikan pakan sapi untuk penggemukan. Wah, ini luar biasa sebetulnya nanti. Ya, jadi sinergi berputar rotasi seperti itu. Ya, cukup masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Nah nih, Pak Syahril, masih malu-malu Pak Komandan. Saya ikut belajar malam ini jadi pendengar dan nyimak ilmunya saja. Itu tangannya naik terus. Kirain mau ngomong. Oke, mungkin dari perwakilan dari tim produsen atau Pak Gun dan Bu Dr. Feni ingin memberi sepatah dua patah nih untuk kita semua. Iya, mungkin IHS aja Bu Lucy coba. Ya, mungkin tambahan ya, ini sangat luar biasa dan kami di sini sangat bersyukur bisa berhadapan, bisa tatap muka langsung dengan seluruh mitra dari BOB yang memang pada dasarnya mitra dari BOB ini adalah salah satu perusahaan yang pertama yang bekerja sama dengan kami, dan memang pupuk ini belum pernah ada di manapun. Jadi belum pernah ada di Indonesia dan memang belum pernah ada di luar negeri juga tidak ada seperti itu. Dan ini menjadi satu peluang yang sangat besar sepertinya untuk kita semua dapat memasarkan produk pupuk booster bahagia ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada para petani. Memang seperti yang disampaikan Ibu Eli itu memang betul sekali, karena ini menjadi satu kendala yang terjadi di masyarakat kita, bahwa kita sudah dari dulu kala, bahkan sudah puluhan tahun ya, mungkin terdoktrinasi dengan adanya penggunaan dari pupuk kimia yang tanpa disadari membuat tanah di Indonesia 72% sudah rusak. Dan kalau terus kita pergunakan dengan pupuk kimia, ya kemungkinan besar memang akan ada badai ketahanan pangan yang memang menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia. Karena Indonesia kan negara agraris ya, negara yang memang kita itu hidup dan makannya mencari hasil ya dari bertani, dari bercocok tanam, segala sesuatunya hidup dari sini. Nah, ini yang menjadi salah satu peluang, dan jangan gentar atau jangan pernah putus asa, karena produk pupuk kita ini pasti akan
di awal-awal itu mendapat banyak kerutan pada masyarakat sekitar. Artinya mereka tidak mempercayai dengan adanya tetesan hanya dengan 1 tetes banding 1 liter. Mereka tidak akan mempercayai dengan adanya peningkatan hasil panen bisa sampai mencapai 200-300%. Itu hal yang mustahil di tanah kita yang sudah 72% ini rusak. Dan mereka pasti akan membuat kita di nomor sekian kan begitu ya, karena tidak percaya dengan keunggulan dari produk kita. Cuman kami dari pihak produsen jangan pernah gentar dan jangan pernah takut untuk maju, apalagi kita memberitakan, menginformasikan sesuatu yang sangat bermanfaat dan memang ini menjadi pokok utama, artinya kebutuhan primer di Indonesia. Jadi walaupun kita mungkin akan bertentangan dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan raksasa di bidang kimia, pupuk kimia, kita tetap maju saja karena nanti hasil akhirnya kita akan melihat di beberapa bulan atau bahkan di beberapa tahun ke depan, pupuk Booster Bahagia ini memang akan membooming secara luar biasa karena sudah banyak yang akan melihat hasil daripada pertumbuhan dari setiap tanaman. Karena itu SD bisa maksimalkan dengan apa yang ada, dengan apalagi ini pupuk Booster Bahagia ini organik ya. Artinya kita berkesinambungan dengan pemahaman daripada instruksi Pak Presiden Pak Joko Widodo menginformasikan bahwa sangat didukung 100% untuk penggunaan pupuk organik. Jadi ini satu peluang besar sebetulnya untuk kita semua bisa maju dan memperkenalkan pupuk Booster Bahagia, satu-satunya kecil mungil hanya dengan 30 mili dapat masuk ke lahan 1 hektar. Dan itu menghasilkan tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang kaya dengan unsur hara, dan tidak lupa perlipatan hasil panen yang sangat berlimpah ruah. Yang sampai terjadi baru yang diinformasikan testimoni-testimoni yang disampaikan oleh Ibu Dr. Feni, oleh yang lainnya, bisa dilihat di YouTube milik daripada BOB, itu sangat amat berlimpah ruah testimoni yang dihasilkan dari pengaplikasian pupuk BOB, terutama juga yang disampaikan oleh Ibu Eli. Itu baru 1 kali panen. Coba kalau Bapak Ibu lakukan seterusnya setiap kali, lahan itu akan sangat subur sekali Pak, Ibu. Sangat subur sekali. Yang mungkin kita saat ini dalam 1 kali panen, kita mengaplikasikannya hanya pengaplikasiannya 7 hari sekali. Tapi pada saat kita lakukan terus-menerus, kita bayangkan puluhan tahun kita menggunakan pupuk kimia, hasilnya adalah hasil produktivitas menurun terjun payung. Bayangkan pada saat 1 kali panen ini dengan penggunaan pupuk Bahagia, menghasilkan panen yang bisa mencapai hampir 100%, bayangkan kalau kita lakukan pengaplikasian ini terus menerus, jangankan puluhan tahun, 1 tahun saja atau 6 bulan saja, hasilnya itu bisa mengalahkan dan bahkan mungkin dari pengaplikasian pupuk BOB menghasilkan puluhan bahkan ribuan penghargaan yang diperoleh dari berbagai macam tanaman di Indonesia. Nah itu yang kami harapkan karena kita melihat daripada pendistribusian dari pihak BOB sangat luar biasa, antusiasme yang dilakukan oleh mitra-mitra BOB juga sangat luar biasa, terutama leader-leadernya juga memang sangat luar biasa, apalagi Pak Rifai sebagai pimpinan daripada BOB ini juga sangat luar biasa. Kami betul-betul yakin, optimis, bukan lagi 100% tapi 1000% bahwa BOB dapat mampu melambungkan pupuk Booster Bahagia ini ke seluruh mancanegara, bukan hanya di Indonesia, ke mancanegara, dan menghasilkan hasil panen raya yang berlimpah, bahkan menghasilkan rekor-rekor muri di tanaman-tanaman di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan dari kami kepada seluruh mitra BOB. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Bu Luciana atas pemaparannya. Nah, mungkin nih kita udah lama nih nggak dengar Pak Gun atau Dr. Feni berbicara panjang lebar. Boleh dong sepatah dua patah, Pak. Luar biasa. Leader 1 kita ini. Mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Luar Amin. biasa. Ya, jangan lebar-lebar, panjang aja ya Bu ya. Ya, luar biasa malam ini ya, udah dipaparkan semua tentang booster pupuk bahagia, komplit semua. Ada penciptanya, Prof. Niki Muharam yang luar biasa. Lihat saja awet muda ya, karena tiap hari minum ada 18 liter beliau ini ya. Kalau kita pikirin, beliau seliter sehari, jadi banyak di rumahnya. Jadi awet muda ya. Bu Lucy lihat senyumnya luar biasa ya. Siap. Yang ini ya. Bebas minum aja 18 ya. Kalau kita sih ya segini-gini aja. Ya luar biasa hari ini buat tanaman sudah dipaparkan testimoni luar biasa. Jadi kita makin yakin lagi dengan booster pupuk bahagia ini ya, karena memang saya juga udah mendapatkan banyak sekali dari seluruh Nusantara testimoni-testimoni yang luar biasa, yang aneh-aneh, di luar dugaan. Ya saya juga nggak kenal, mereka ngirim ke kita ya. Jadi saya masukin ke YouTube ya, bukan ada yang sujon ya, wah ini mau dikasih duit apa, gimana mau ngasih duitnya ya, seluruh Nusantara di mana-mana, kalau ratusan berapa duit yang harus saya bayar gitu kan. Nah, ini benar-benar real seperti Bu Eli tadi, saya udah berapa bulan yang lalu ke sana, tapi beliau ini ngirim terus testimoni ya, luar biasa. Saya juga makin aneh ini pupuk. Petaninya aja aneh, apalagi saya bukan petani yang baru kecimpung di pertanian ini ya. Jadi saya malah belajar ke Bu Eli gitu ya, di lapangan beliau sangat luar biasa, kesana kemari ya. Naik motor jauh, saya lihat foto-fotonya sampai nyebrang apa itu kemarin, nyebrang sungai pakai betek lah kalau di sini mah. Luar biasa Bu Eli ya. Makin lama makin banyak keanehan nanti Pak Gun. Ya, Banyak orang kaya, banyak petani kaya nanti Pak Gun. Makin aneh lagi kita nanti. Gitu. Amin. Ya. Ya, Itu belum lagi nanti untuk binatang kaki 4, binatang kaki 2. Oh itu tugas Pak Gun itu. binatang kaki 3 belum. Jangan. Jadi nanti peternak ayam, peternak sapi, kambing, petambak ikan, udang, bandeng itu akan kaya-kaya nanti. Saya sangat yakin. Karena ya, seperti yang saya tadi katakan, hanya tumbuhan yang tahu apa yang dia butuhkan. Dan hanya tanah yang tahu apa yang dia butuhkan. Dan kebetulan ya saya belajar bersahabat dengan alam. Itu jawabannya. Jadi kadang-kadang karena faktor kebiasaan seperti tadi kata Bu Lucy, karena terus pupuk kimia, padahal alam itu menolak sebetulnya. Ya. Nah, setelah intinya saya mengenal bahwa hanya tumbuhan yang tahu apa yang dia butuhkan, hanya tanah yang dia tahu apa yang dia butuhkan. Kita masuk ke arah sana. Begitu Pak, maka hasilnya luar biasa. Betul. Manusia butuh apa? Untuk ego dan cari duitnya. Manusia matanya hijau semua nih kalau lihat. Tapi ya, tahu masing-masing. Insya Allah kedepannya Pak Gun akan lebih dipermudah lagi. Perjuangan Pak Gun dan Bu Penny di lapangan, Pak Rifai, Bu Lucy, termasuk saya ini pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa buat bangsa kita, bahwa petani, peternak atau nelayan atau petambak itu akan lebih maju, lebih sukses ya. Amin. Dengan hasil apa yang dia kerjakan. Amin. Dengan booster ya, dengan pupuk bahagia. Ya, pupuk bahagia ini ya, termasuk dengan tetes aja 18-nya. Insya Allah saya sangat yakinnya semua sirkulasi, semua disukseskan. Ya. Gitu. Sambil mancing ya, Prof ya, mikir lagi apa gitu ya. Eta. Prof Niki ini hobinya mancing, saya tahu. Ya, lagi mancing, mudah-mudahan ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak lagi Zoom meeting seperti ini, makin banyak lagi pertemuan di lapangan yang bisa kita bantu dengan Bu Lucy bantu. Begitu Pak.
Betul, kita sangat membutuhkan. Assalamualaikum. Bagus. Ya. Nang nih. Ya. Oh ya Pak Nang, silakan. Mumpung ada nih Prof Niki. Nih orang-orang Karawang nih kayaknya nih. Karena Prof Niki nih lembur. Ini sisa baterai 1% lagi di perjalanan di mobil. Siap. Siapa Enang? Enang. Profesor kapan main lagi ke Karawang? Nah ini tinggal dikondisikan Pak Gun dengan Ibu Lucy. Saya siap setiap saat. Siap Juni setiap saat untuk membantu Bapak. Juni ya. Juni, mangga. Siap, kita tindakan nih. Iya, nanti kita rencanakan. Jadi kan gini Prof, sekarang kan orang-orang barunya udah mulai banyak. Amin. Nah, angkatan pertama yang ketemu Prof kan orang-orang lama, orang-orang barunya kan belum kesentuh langsung sama Profesor Niki. Betul, betul. Jadi mereka penasaran. Saya selalu edifikasi bahwa Bapak ini tereh Karawang gitu. Amin, amin. Dan ada kebanggaan, Prof. Iya, amin. Buat teman-teman. Di Pasir Gitu. Kamuning, abdi di Pasir Kamuning. Iya. Tadi aja saya di grup ceritain Pasir Kamuning Telaga Sari. Ohon. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Ibu Lucy, Pak Gunawan, Ibu Penny tolong dijembatani untuk leadernya Panang dan anak buahnya yang ada di Karawang Ya. kita bantu. Minta doanya besok kita akan uji coba di program pemerintah Pak 2000 hektar jagung. Program Amin. pemerintah di Indramayu. Amin. Tester sudah masuk kemarin saya kirim 5 botol. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan karena total seluruh Indonesia 200.000 hektar. Amin. Amin. Mantap Pak Enang. Untuk Mantap. 20.000. Kita mau coba 2.000 aja dulu. Mudah-mudahan. Siap. Ratakan ini ratakan. Dan mereka minta pendampingan Bu Lucy. Saya udah sanggupin. Nanti ada Bu Lucy yang ahli sama Bu Dokter Iya Penny. sanggupin Pak, sanggupin. Ratakan kita buat terobosan Pak. Kita buat Amin. terobosan Pak. Biar banyak orang yang lihat. Siap, 26 siap. ton, Pak. Siap Saya pokoknya. belum confirm ke Ibu, tapi saya udah beraniin karena saya optimis Bu Lucy pasti mau lah kata saya. Mantap lah, mantap pokoknya. Terus jalan Pak, ratakan Pak. Buat terobosan. Ayo, Bu. Siap Pak Enang. Wah, ini lagi proses kita, coba dan negosiasi. Amin. Siap. Sukses Panang, sukses. Tapi responnya Selalu bagus. sukses. Siap. Gitu. Hati-hati jalan. Bu Lucy, makasih. Sama-sama, terima kasih Pak Enang. Assalamualaikum. Salam. Ada Lagi. Ini lagi di jalan. Iya, hati-hati. Hati-hati di jalan Pak, hati-hati di jalan. Oke, makasih ya. Itu Assalamualaikum. dari Sumatera Barat tuh ada yang masuk apa tuh? Ada request lagi nih dari bagus. Sumbar. Nusantara Iya. silakan. Apa kabar? Ketemu lagi. Siap Pak Komandan, sehat selalu. Assalamualaikum. Wis, siap, mantap pokoknya. Lampung Lampung memantau. Lampung. Ratakan Lampung. Sukses semua. Ya. Sukses semua. Silakan Ya, bertanya kepada Prof. Niki. Dari malam ini luar biasa perkembangan buat teman-teman baik itu di Lampung, Bu Eli luar biasa, salam kenal. Saya dari Pringsewu. Bandung, wah luar biasa. Dari Kerawang, Panang, Pak Sahril juga luar biasa. Ini Lampung memantau ini teman-teman ini. Amin. Insya Allah kita sama-sama sukses bareng. Amin. Karena kita di sini ada royalti omset nasional, jadi nah itu dia. Mangga Bandung ratakan, Kerawang ratakan, Sumatera Barat ratakan. Amin. Lampung atuh Pak, Lampung dikatakan atuh. Ratakan Lampung. Lampung siap Pak, siap. Siap. Ya, Lampung. nanti kita Siap, koordinasi mantap. lagi karena memang betul seperti apa kata Pak Profesor Niki Muharram tadi, mungkin karena
masih sedikitnya acara-acara Zoom seperti ini yang memang edukasi luar biasa dan juga memang dibutuhkan untuk semua teman-teman di BOB, karena memang basic dasar kita kan marketing, bukan basic dasarnya petani, jadi agak-agak butuh terus dikondisikan untuk pengetahuan tentang pupuk, baik itu apalagi nanti kata Profesor Niki ada untuk kaki 2, ada kaki 3. Kaki 3 itu berarti kalau kaki 2 pakai standar ya. Kaki 3 tugas Pak Gun tuh. Kaki 3 itu kaki 2 tapi dia pakai standar gitu, ada standarnya. Itu gimana kebutuhan? Siap. Oke, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Sukses. Bahagia. Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Seru juga ya obrolannya, saya dengar nih, tapi saya kurang ngerti nih, masih di bawah umur. Ya, nanti juga ngerti lah, tambah umur besok. Oke, nah sebelum Zoom pada malam hari ini kita tutup, saya ada info juga nih. Dalam waktu dekat nanti kami juga akan mengadakan Zoom mengenai kupas tuntas penggabungan double plan A dan plan B yang akan dibawakan langsung oleh CEO kita, Bapak Muhammad Nur Rifai. Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu malam Minggu jam 8 ya. Jangan lupa Sabtu malam Minggu jam 8. Kita akan membahas mengenai plan A dan plan B yang akan dibawakan langsung oleh Pak Rifai. Oke nih, saya share sebentar. Share di grup aja semua. Siap. Rambutnya menirapi. Biasanya untuk supervisor itu 100 kiri 100 kanan, benar kan? Nah, sekarang cukup 50 kiri 50 kanan nih. Sudah mendapatkan omset plan B yaitu PPKM, masuk hitungan royalti omset nasional nih, dan masuk dalam poin kenaikan peringkat. Wah, udah super nih. Yang tadinya 100 kiri kanan sekarang jadi 50 kiri kanan. Wah, enak. Double. Betul. Cukup dengan paket 3.500.000. Anda sudah peringkat supervisor dan sudah dapat reward motor. Nah, ini benefitnya ada reward supervisor senilai 3 juta. Terus juga ada RON setiap bulannya 2,5%, cash reward motor 15 juta, dan uang bensin setiap bulan selama 6 bulan yaitu 1 juta. Waduh, apa tidak menggiurkan gitu? Menggiurkan. Oke, untuk malam Minggu jam 8. Siap. Baik, oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Luciana, Prof. Niki, Pak Gun, dan Ibu Dr. Feni sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini sebagai narasumber kita. Terima kasih atas informasi-informasi yang sudah dipaparkan secara detail kepada kita semua ya, Bu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Terima Salam sehat, kasih. bahagia Pak Rifai ya. Siap, nanti saya sampaikan, Pak. Oke, untuk Zoomina pada malam hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.